Selamat datang di video pembelajaran Mas Panji Channel. Video pembelajaran ini berisi materi tentang analisis data mata pelajaran informatika kelas 7 semester genap. Perkenalkan, nama saya Panji Murdoko, Eskom, Guru Informatika dan Prakarya SMPN 2 Pandaan. Elemen, Jaringan Komputer dan Internet. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasikan dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari dengan menggunakan perkakas tik atau manual. Tujuan pembelajaran. Peta konsep materi analisis data. Mengenal data. Perkakas pengolah lembar kerja. Pengolahan data dasar. Pengolahan data lanjutan. Apa itu data? Data sudah menjadi bagian dari aktivitas keseharian manusia. Sebab dengan data, seseorang dapat mengetahui beberapa informasi sesuai dengan kebutuhannya. Tentu banyak fungsi-fungsi data yang memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Mengenal data. Data adalah suatu kumpulan yang terdiri atas fakta-fakta guna memberikan gambaran yang luas terkait suatu keadaan. Fungsi data. Beberapa fungsi data. 1. Data yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. 2. Data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. 3. Data dapat berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Klasifikasi data. Data dapat diklasifikasi sebagai berikut. A. Klasifikasi data berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data kuantitatif. 2. Data kualitatif. B. Klasifikasi data berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data internal. Data internal adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar lingkup kerja. C. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data primer. Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang ataupun organisasi yang sedang melakukan penelitian secara langsung. 2. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada sehingga pencari data tidak mengumpulkan data langsung. 2. Satuan ukuran data.
Teknologi penyimpanan memiliki istilah standar guna mengukur kapasitas memori yang dikenal sebagai satuan komputasi digital. Tujuan utama mengetahui satuan komputasi digital pada komputer adalah untuk mengukur seberapa besar kapasitas data yang dibutuhkan. Beberapa satuan ukuran yang sering digunakan sebagai berikut. A. Megabyte. 1 megabita sama dengan 1024 kilobyte. 1024 kilobyte sama dengan 1.048.576 byte. B. Gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Pada masa sekarang, satuan jenis ini paling sering dipakai. C. Terabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Satuan ini digunakan pada kapasitas hard disk dan memori komputer mainframe. Tiga. Apa itu analisis data? Analisis data adalah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengolah data. Pengumpulan data. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan akan dianalisis. Penyuntingan atau editing. Kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian instrumen pengumpulan data, seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan oleh responden. Pengkodean atau coding. Proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol atau tanda berupa angka pada setiap jawaban responden yang diterima berdasarkan variabel yang diteliti. Tabulasi atau tabulating. Kegiatan menyusun dan juga menghitung data atau data entry dari hasil pengkodean atau dikodekan, kemudian disajikan dalam wujud tabel. Empat. Apa itu interpretasi data? A. Tujuan interpretasi data. 1. Deskripsi data. Interpretasi bertujuan untuk menafsirkan data yang sebelumnya dianalisis berdasarkan teori-teori dan penelitian yang dilakukan. Dua. Deskripsi analitik. Interpretasi bertujuan untuk mengembangkan kategori-kategori serta hubungan-hubungan yang muncul dari data yang dihasilkan dalam penelitian. 3.
Teori substantif. Teori interpretasi yang digunakan dalam analisis, kemudian dibahasakan ke dalam bahasa menurut disiplin ilmu masing-masing. Hal ini kemudian akan membangun identitas penelitian itu. B. Teknik interpretasi data. Interpretasi data dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Menghubungkan hasil analisis dengan pengalaman pribadi. 2. Menghubungkan hasil analisis dengan landasan teori. 3. Menghubungkan teori. C. Prosedur interpretasi data. Interpretasi data yang telah menjadi bagian dari teori dilengkapi penyusunan hipotesis, kemudian diimplementasikan dengan cara deskriptif. D. Olah data dalam bentuk interpretasi. Olah data interpretasi berkaitan dengan data berupa angka sekaligus narasi yang menyertai guna menjelaskan angka-angka yang dihasilkan. Bagaimana anak-anak sudah paham dari materi ini? Harapan saya kalian sudah memiliki bekal pengetahuan tentang analisis data sebagai pengantar materi pada bab 6 ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya. Terima kasih.